Yo, selamat datang di channel Izan ID. Balik lagi sama gua dan kali ini kita masih di sekitaran rumah aja, tepatnya di garasi rumah. Kalau kemarin gua ngebahas mobil, sekarang giliran motor gua nih yang udah dari tahun 2016. Berarti sekitar 4 tahun dan ini alhamdulillah belum pernah kejadian apa-apa dan belum pernah diservis apa-apa sih sebenarnya ya. Cuma paling ban, ampas rem, udah sisanya sih bahkan aki aja tuh masih bisa. Nah, cuma berhubung sekarang masih di rumah dan masih banyak gabut nganggur, gue kepikiran buat ngerestorasi lagi supaya dia bisa lebih seger lagi di usianya keempat. Kilometernya udah 44.000 dan gue juga sengaja pengen nyobain layanan home service Yamaha atau servis kunjung Yamaha ya SKY ya. Dan sekarang mereka udah datang, jadi sebelum dieksekusi ada pengecekannya dulu apa aja yang perlu diganti, baru nanti kita eksekusi buat ngeganti partnya apa aja. Gue bakal ngejelasin apa aja yang harus diganti dan biayanya berapa. Oke, nonton terus video ini. Bam bam bam. Ini teknisinya udah datang, lagi penyemprotan disinfektan. Semua daerah sekeliling, motor-motornya juga disemprotin dan katanya nggak ngerusak cat nih, tergantung bahannya ya mas ya? Iya, tergantung. Nah ini peralatan buat pengecekannya dulu, ada laptop segala nih buat dicolok ntar ke ecu ya? Iya. Nah ini SOP pertama ya, tahap pengecekan awal. Pengecekan awal. Itu apa aja biasanya mas? Standar kita. Kilometer gitu ya? Pengecekan awal itu ya biasa kita cek itu kayak ban, terus lampu-lampu semua, kita cek semua gitu, pas rem semua itu untuk awal gitu sebelum pembongkaran. Sebelum pembongkaran ya? Gitu. Setelah itu nanti kita jelaskan ke konsumen apabila ada kendala sama kendaraannya. Nah, itu nanti kita jelaskan gitu. Oh gitu. Ya. Nah kalau misalnya 40 ribuan sendiri mas itu biasanya servisnya apa aja sih yang dicek dan diganti biasanya? Ya 40.000 itu biasanya servis ringan, oli mesin, oli gardan gitu, busi. Nah busi nanti kita cek dulu gitu. Berdasarkan kilometer sementara itu. Tapi kalau udah 40.000 ke atas itu udah waktunya juga servis injeksi, paling tambahannya itu. Selebihnya nanti kita cek by komputer nanti. Kira-kira ada berapa poin? Untuk poin dia ada 23 item pengerjaan. 23 item ya? Ada 23 item pengerjaan, itu di luar CVT. Servis ringan gitu. Kalau plus CVT? Kalau plus CVT kurang lebih jadi 24 pengerjaan. 24? Untuk jasanya pun nanti ada tambahan jasa. Ya. Siap. Dan ini semuanya bisa dilakuin di rumah ya? Selama PSBB ini ya? Di rumah kita bisa lakuin semua gitu ya. Buat teman-teman yang memang nggak ada waktu, apalagi kondisi pandemi kayak gini, bisa datang atau hubungi kita. Seperti Mas Bakya ini, hubungin kita, insya Allah nanti kita datang segera gitu. Tinggal diatur waktunya aja. Gitu aja. Oke, siap. Mas, kalau nganggur lama gini biasanya yang harus diperhatiin apa mas? Ban, rem? Ya. Aki dipanasin tiap hari apa gimana? Baiknya dipanasin. Tiap hari? Itu main nyalain biasa lah, idle atau harus digas-gas? Idle juga udah ngisi tuh ya akinya? Nah kalau ban juga kan bisa peang ya kalau dia terus-terusan di posisi itu gitu? Bisa makanya gitu karena posisinya dari itu dia kondisi dingin gitu. Oh. Terus baiknya juga standarnya standar tengah ya? Standar tengah. Bukan samping ya? Ini oli bekas dan yang baru kita pakai yang Yamaha Loop Supermatic. Terus buat yang coolant juga sama Yamaha Loop dan ini buat gear. Ini semuanya juga bakal diganti. Dikuras, tapi itu masih bening gitu, itu gimana mas? Karena ini? Itu kondisinya gimana tuh? Kondisinya udah
udah memang mestinya harus dikuras ini. Karena udah kayak ada coklat-coklatnya gitu Mas. Kalau coklat itu karena bekas oli. Oh, bekas oli ininya ya, bukan masuk dalam ya. Bukan. Dia walaupun masih hijau gitu, masih agak bening ya, belum kayak air lumut, ini udah jelek tetap ya. Sudah jelek ya, karena radiator itu maksimal banget itu di 9.000 kilo kalau untuk kuras gitu. Nah, ini udah 3 kali lipat ya. 40.000 kilo lebih ini. Gitu. Oke. Nah, ini part-partnya usahain yang original Yamaha ya. Tuh, nggak mahal-mahal banget tuh. Nggak tahu sih rinciannya berapa ntar ada ini. Cuman kayaknya sih nggak mahal-mahal banget selama ini. Ini mangkok. Terus ini kampasnya nih. Tuh. Ini ngaruh nih biar akselerasinya nggak berat dan bensinnya nggak boros. Ini juga ori Yamaha. Terus ini perintilan-perintilannya, seal. Ini roller. Ini rollernya yang Xeon bukan nih? Iya, nah, ini kebetulan gue sengaja pakai yang Xeon, dia lebih ringan ya, lebih ringan 4 gram. 4 gram. Nah, efeknya tarikan bawahnya lebih enak, walaupun lo harus ngorbanin top speed. Tapi ya nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Tiap hari rutenya kayak gimana. Kalau gue lebih milih tarikan bawahnya yang enak, biar pas macet nggak kedodoran. Nah, ini part-part. Mas, untuk rem nih banyak yang nanya nih, kenapa selalu lebih cepat habis yang belakang daripada yang depan? Padahal kan direkomendasiin kalau pengereman tuh 60-40 ya kalau nggak salah ya. 60, depan 60, belakang 40. Ya. Tapi kok malah belakang yang lebih cepat habis ya? Gini Mas, karena kondisinya kalau untuk yang belakang itu, apalagi terutama buat yang cakram ya. Kalau yang cakram itu kan posisi tangan kita itu nempel di handle terus nih. Nah, kadang tanpa sadar gitu, kita tempelin terus nih. Beda sama yang depan. Kalau yang depan kan kondisinya kan kita kan ngegas nih. Nah, kalau ngegas otomatis kan dia akan kita pegang. Ketika kita gas full, dia akan kita lepas gitu. Nah, makanya kalau yang belakang itu tangan kita nempel ke handle sedikit pun dia udah ngegesek. Terlebih lagi kalau memang si disc brake-nya udah aus. Iya, otomatis usia kampas kita ganti yang baru, dia akan lebih cepat gantinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya faktor pemakaian yang utama, kebiasaan yang nggak disadarin gitu ya? Iya, habit sih. Nah, ini remnya juga dicek. Oke. Ini kondisi kampasnya kayak gini. Tebel ini. Kelihatannya masih tebal, cuma katanya ini cuma bisa bertahan paling seminggu 2 minggu ya kalau dipakai intens ya. Setebel ini, berarti memang jangan nunggu sampai habis karena ntar bisa ngegerus si disc brake-nya nih, cakramnya ini. Ini juga kayaknya udah agak kemakan nih, udah. Ini beda kampasnya nih. Yang baru, yang lama tebelnya aja beda. Tebelnya beda. Terus permukaannya juga dia lebih licin, licinnya sama sih. Enggak ya, ini lebih licin. Bagusnya kalau emang masih belum tipis banget, ini dibersihin ininya ya, biar nggak geredek gitu ya. Oke. Nah, terus ada yang apa? Dicowak-cowak itu kenapa Mas ya? Biasanya kayak begitu itu ya cuma kadang kan ada yang geter gitu. Gitu. Sebetulnya sih kalau buat efeknya sih nggak maksimal. Buang gitu. Kotoran apa gimana itu? Katanya sih biar lebih enak tenaganya atau nggak geter gitu. Sebetulnya sih kalau kita analisa mah nggak begitu pengaruh sih. Terus ini Mas, ini belang gini kenapa nih Mas? Dia nggak menggigit sempurna berarti? Ya, agak belang. Oke. Tuh. Nanti selebihnya. Jadi pastiin, biasanya kalau mau awet akselerasi jangan dadakan gitu ya. Karena kalau harus ganti cepet-cepet ini lumayan harganya. CVT nih,
Udah di atas 40.000 gitu, 40 ribuan apa aja mas kira-kira yang harus dicek atau diganti? Kalau 40.000 itu biasanya kampas ganda, mangkok ganda gitu. Nah kalau kondisi kayak sekunderinya, terus seal-sealnya, nah itu kita cek dulu gitu. Biasanya sih di 25.000 kilo atau 20.000 kilo dia gitu kalau untuk sealnya. Makanya ini nanti kita buka dulu, kita cek lebih lanjutnya kayak roller gitu. Kalau V-belt sih ini masih di angka 12 ribuan, kayaknya belum lama kalau V-beltnya mah. Paling mangkok, kampas gitu ya yang tadi cek ya. Sama seal-sealnya, terus kita cek lagi kondisi grease-nya gimana gitu. Oke, kalau misalnya mesin ada yang harus di ini nggak mas? Atau cuma bersihin kerak doang? Kalau untuk mesin itu, kalau untuk servis besar paling nanti di kilometer 50.000 kilo gitu maksimal untuk servis besar gitu. Itu apa aja tuh biasanya? Belah mesin? Enggak, dia sampai dari silinder body sampai silinder head. Nanti kita cek gitu kondisi. Atasnya doang yang bongkar berarti? Atasnya aja gitu kita cek nanti. Itu kayak apa? Kayak pistonnya, klepnya nanti kita cek. Ring-ringnya juga ya? Ring sehernya gitu. Nah kalau tandanya, misalnya tanda biasanya kan ring seher ya kalau yang udah ini kan, selain ngebul tuh apa mas? Selain ngebul putih? Selain ngebul putih dia biasanya kondisi si businya basah. Ya kayak gitu. Nah kalau misalnya udah ini ringnya udah lemah gitu, ya otomatis berpengaruh sama kompresi. Nah itu ngaruh ke tenaga atau BBM juga gitu ya? Tenaga, terus konsumsi bahan bakar pasti pengaruh gitu karena sudah ada yang aus, otomatis kompresinya sudah nggak padat lagi, ya konsumsi bahan bakar otomatis dia tambah boros gitu. Biasanya kan kayak yang tarikannya kayak yang berat atau ngempos gitu ya. Nah masalahnya kan kalau misalnya Matic bisa dua tuh mas, bisa misalnya kayak kampas koplingnya udah aus juga dia sama kan ya, gerung gitu. Nah itu bedainnya gimana ya antara si silindernya yang udah bocor atau kampasnya yang udah ini? Sebetulnya sih enaknya sih berdasarkan kilometer aja gitu. Kalau memang kita hari-hari itu kayak olinya normal, bahan bakarnya itu ya pertamax atau tamak turbo gitu ya, kita pasti insya Allah nih motor kondisinya aman gitu. Nah tinggal kita berdasarkan kilometernya aja gitu. Kalau misalkan kayak dari ring sehernya dia atau klepnya dia yang udah bocor gitu ya, otomatis kompresinya dia akan lemah gitu. Kalau lemah pasti nanti kompresinya hilang. Nah itu tinggal nandain kalau memang dia waktunya di servis besar gitu. Tapi kalau dari CVT kayak kampas ganda terus yang lainnya gitu ya, itu biasanya kayak selip gitu dia. Bedanya di situ aja sih. Oh di sininya. Terus nah biasanya di bolongan ini juga ya suka apa namanya kecoak gitu loh. Kalau ini sih aman. Malah aman ya? Iya, ini aman. Dulu gue yang Mio kalau nggak salah. Jadi pas nyangkut di situ tuh 60 loh kalau nggak salah tuh. Iya. Jadi udah pokoknya segitu, begitu nyangkut di situ lu jadi buat naik kecepatan tuh susah banget. Gantung. Iya, gantung soalnya. Ternyata karena ininya udah coak gitu pas. Iya. Oh ini malah aman ya? Iya, kalau enak kuat loh. Jadi dia ada ini kayak roller gitu macamnya. Ini sih lumayan. Makanya gue nggak ngerti ya, ini pertama nih gue pakai motor sampai 4 tahun nih nggak pernah gue apain. Kondisinya masih kayak gini sih lumayan salut nih yang mana nih. Bukan iklan ya. Ini efeknya biasanya apa kalau rollernya udah kagak sempurna gini? Udah peyang-peyang. Tenaga juga kurang. Tenaga terus getar ya? Getar. Oke. Salah satu sumber getar juga ini di roller. Jadi sering-sering dicek. Ini kondisi roller yang katanya udah peyang. Lagi-lagi kalau kasat mata kayaknya susah sih. Nah ini kayak gini nih. Kayak gini udah perlu diganti. Nggak pernah dicek sama sekali selama 4 tahun dan belum pernah diganti juga. Ini biar awet kayak gini akinya kenapa sih mas? Karena sering dipakai atau gimana ya? Sering dipakai itu berpengaruh karena jadi malah lebih awet justru ya? Ya lebih awet gitu. Ada malah yang kita jarang dipakai 1 tahun, 1,5 tahun itu malah cepet ngedrop gitu. Oh. Jadi dari laptop dicolokinnya ke aki. Nah,
Sininya pakai USB biasa. Oke. Udah selesai, ini mau coba di test ride. Apakah ada perbedaan? Harusnya ada sih. Nah. Oke, akhirnya selesai sudah. Kita merestorasi, ternyata nggak banyak-banyak banget ya komponennya. Dan gue juga kaget sama total biayanya ya. Jadi tadi tuh apa aja ya? Mulai dari bongkar CVT ya, ganti mangkok, ganti kampas ganda, itu yang paling signifikan sih menurut gua. Terus roller juga ada beberapa yang diganti kan. Udah gitu kampas rem, bearing, kuras, radiator, ganti oli, pokoknya banyak deh, ada puluhan item, 23 item semuanya ya. Dan ternyata untuk ukuran pemakaian 4 tahun, 40.000 kilometeran, biayanya itu cuma 565 ribuan. Gue juga jujur ini cukup kaget karena gue pikir estimasinya bisa 1 juta sampai 2 juta ya untuk ngebongkar semuanya, tapi ternyata karena nggak banyak yang harus diganti jadi masih relatif terjangkau. Ini buat motor beda-beda ya, jadi nggak semua motor itu disamain pasti 500 ribu, nggak, beda-beda tergantung pemakaian, tergantung kondisi motor itu sendiri ya. Oke, untuk layanan sih gue cukup puas. Jadi tepat waktu juga, responsif juga, dan ketika datang berdua, jadi pengerjaan juga nggak lama ya, tadi sekitar 2 jam gitu ya, bongkar semua ini. Jadi memang ternyata bisa mindahin bengkel resmi Yamaha ke rumah dan bisa ngerjain apa aja kecuali tadi ban ya. Ganti ban itu masih agak susah karena alatnya juga gede dan takut lecet di peleknya. Cuma kalau buat pengerjaan yang lain sebenarnya bisa, tinggal kalian nyiapin tempatnya aja yang prefer lah biar lebih nyaman. Kira-kira kayak gitu. Banyak yang diganti, banyak yang dicek, dan biayanya juga itu bikin kaget, itu termasuk murah. Nah buat kalian yang memang masih gabut dan pengen servis motornya bisa kontak aja ke dealer Yamaha. Ini dari Cilodong ya, dealer Yamaha Cilodong. Nanti nomornya gue kasih di sini, nomor kontaknya untuk servis datang ke rumah. Oke, sekian aja. Kalau ada komen-komen atau opini silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga video ini berfaedah. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you banyak ini ya. Thank you banyak tim Yamaha.